Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan dimurahkan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Bawor dan Tigor. Wow, kisah dari Nirmala yang makin seru aja ya. Dan kira-kira apa nih, petualangan apa, misteri apa yang ada di dalam kisah Bawor dan Tigor kali ini? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Santet dari dendam lama yang belum tuntas. Kisah Bawor. Di sebuah rumah yang berada di pelosok desa, seorang pemuda dengan wajah yang penuh bopeng duduk dengan ekspresi mengerikan. Akhirnya, setelah berbulan-bulan menunggu, dirinya bisa mendapatkan jalan kembali untuk membalas dendam. Dulu, dia adalah pemuda yang memiliki wajah cukup tampan. Tetapi beberapa bulan yang lalu, wajahnya hancur karena suatu hal. Pemuda itu adalah Roland, dan ia kini sedang duduk di rumah Mbah Mojo, salah satu dukun yang cukup terkenal kejam di daerah Jawa Timur. Mbah Mojo duduk bersila di hadapan Roland. Jarinya menjepit pipa rokok, wajahnya santai seperti orang yang suka meremehkan lawan. Mbah Mojo juga sudah mendengar semua cerita Roland dan menganggap pemuda itu membual. Bagaimana mungkin ada seorang pemuda yang begitu kuat sampai menyebabkan borok yang begitu parah di wajah Roland? Pasti ada sosok lain yang berdiri di belakang pemuda itu. Jadi bagaimana, Mbah? Mbah Mojo bisa bantu saya kan? Kamu nggak percaya sama saya? Bukan begitu, Mbah. Saya dendam kali sama dia, Mbah. Gara-gara dia wajah saya hancur dan pacar saya pergi. Saya bisa membereskan semuanya. Tapi kamu harus siapkan nyawa untuk dikorbankan. Apa tidak bisa diganti dengan uang atau yang lain, Mbah? 50 juta. Saya mau 50 juta. Roland terdiam sejenak. 50 juta. Itu bukan angka yang kecil untuknya. Meskipun begitu, tetapi ia tetap mengangguk. Saya ada, tapi belum bawa. Saya belum bawa sekarang, Mbah. Besok malam. Kalau besok malam kamu tidak datang, semuanya batal. Paham? Paham, Mbah. Besok malam saya datang lagi. Setelah kesepakatan gelap itu tercapai, Roland melangkah keluar dari rumah milik Mbah Mojo. Ia berjalan menyusuri jalanan setapak yang gelap gulita, menjauh dari bau kemenyan yang menguar dari rumah sang dukun. Roland meraba kantong celananya, mengeluarkan ponsel berlayar tak miliknya. Jemarinya yang gemetar segera mencari satu nama di daftar kontak. Dia menekan tombol panggil. Setelah beberapa nada sambung, sebuah suara berat di seberang sana menjawab dengan nada khas Medan yang kental. Itu adalah Bang Jol, abal kandungnya yang bekerja di Jakarta. Halo Lan, tumben kau telepon jam segini. Ada apa? Gak aman kau di kampung? Bang Jol, sehat kau bang? Sehat lah. Kenapa kau? Suaramu macam dikejar hantu. Ada masalah apa lagi kau sama mukamu itu, ha? Mendengar singgungan soal wajahnya yang bopeng hancur, rahang Roland mengencang. Kilat amarah kembali menguasai matanya. Bukan soal itu bang. Aku butuh bantuanmu kali ini bang. Tolonglah bang. Bantuan apa? Jangan berbelit-belit kau kalau ngomong sama abangmu ini. Aku butuh uang bang. 20 juta. Bisa kau kirim ke rekeningku besok pagi bang. Penting kali ini bang.
Banyak kali kau minta, Lan. Buat apa uang sebanyak itu? Kau main judo lagi, ha? Atau kau buat masalah sama orang di sana? Enggak, Bang. Sumpah, demi mama, aku nggak main judi lagi, Bang. Aku ada urusan penting. Ini buat modal usahaku, Bang. Biar aku bisa nata hidupku lagi setelah dihancurkan orang itu. Ya, Roland sengaja berbohong. Dia tahu jika ia mengatakan uang itu untuk membayar dukun santet demi membalas dendam pada Bauer dan Tigor, abangnya pasti akan langsung memaki dan menutup telepon itu. Betul itu usahamu. Jangan kau tipu aku ya, Lan. Aku cari uang di Jakarta ini peras keringat. Betul, Bang. Kali ini aja tolong aku, Bang. Aku janji bakal ku ganti kalau usaha aku sudah jalan. Tolong ya, Bang. Besok malam uang itu harus sudah ada. Di seberang sana, Joel kembali menghela nafas panjang. Ya sudah, besok siang ku kirim setelah aku balik dari gudang logistik. Tapi ingat, kalau uang ini kau pakai buat yang enggak, ku patahkan batang lehermu nanti kalau aku pulang kampung. Paham kau? Paham, Bang. Makasih banyak, Bang. Sehat-sehat kau di sana, Bang. Roland mematikan sambungan telepon dengan senyum menyeringai yang tampak mengerikan di wajah bopengnya yang tersorot lampu jalan. Dengan tambahan 20 juta dari abangnya, uang 50 juta untuk memojok besok malam dipastikan genap. Jalan untuk menghancurkan hidup pemuda yang membuat wajahnya cacat kini sudah terbuka lebar di depan mata. Sementara itu, di waktu dan tempat yang berbeda, Bauer dan Tigor baru saja pulang dari restoran bintang laut. Mereka berdua duduk di parkiran restoran sembari merokok dan meminum es teh manis yang mereka bawa dari restoran. Wur, kulihat-lihat Alfi makin sering kesini aja ya, Wur. Iya, Bang, kerjanya lagi senggang, jadi dia sering main kesini. Tapi bukan kalian juga kulihat makin bagus aja itu, Wur. Ya gitulah, Bang. Kapan kalian mau lebih serius, Wur? Ya nantilah, Bang. Orang yang lebih tua aja masih banyak yang belum nikah. Masa ya gue yang masih bocah disuruh buru-buru? Yang lebih tua siapa itu, Wur? Yang gak usah jauh-jauh. Lu sama Bang Andra kan lebih tua dari gue. Sama Alfi aja belum nikah. Jadi kita mau masih santai aja. Alamak, Zang. Poten kali mulut kau, Wur. Lihat aja, bakal ku cari jodohku, ku nikahi, terus habis itu bakal ku paksa kalian berdua nikah. Paham kau, Wor? Ya lihat aja nanti, Bang, lu bakal cepat ketemu jodoh apa enggak. Obrolan santai di parkiran restoran bintang laut itu akhirnya harus disudahi karena lampu utama restoran mulai dimatikan satu persatu. Perut yang tadinya hanya diganjal es teh manis kini mulai berdemo meminta diisi. Tigor menyala motornya, sementara Bauer duduk di boncengan sambil memegangi perutnya yang keroncongan. Jadi kita mau makan kemana ya, Wur? Sudah lewat jam 12 malam ini. Banyak yang sudah tutup mestinya ini. Alah, Bang, kalau udah tengah malam begini mah pilihan kita nggak banyak. Paling juga sisa pecel ayam pinggir jalan. Kesana aja, Bang. Di depan dekat perempatan ada yang rame. Tigor mengangguk setuju, kemudian mengarahkan setir motornya ke sebuah tenda pecel ayam pinggir jalan yang lampu neonnya masih menyala terang. Bau harum dari minyak goreng dan sambal terasi langsung menyambut hidung mereka begitu motor diparkir. Mereka berdua masuk ke dalam tenda yang untungnya sudah agak sepi, lalu duduk di bangku panjang kayu. Seorang pelayan pria dengan handuk kecil di lehernya segera menghampiri sambil membawa selembar kertas nota. Mau pesan apa, Mas? Nasi biasa apa nasi uduk? Ayamnya tinggal bagian paha ya. Pas betul itu. Aku pesan nasi uduk satu sama ayam gorengnya. Tapi buatkan yang bagian paha kirinya ya, Mas, biar mantap dagingnya. Kalau minumnya teh manis sangat aja lah. Lu ada-ada aja sih, Bang. Paha ayam pakai milih sebelah kiri terus. Emang bedanya apa sih? Kau main pamur. Paha kiri ayam itu lebih sering dibuat tumpuan, jadi dagingnya itu lebih padat dan gurih. Sudah, kau mau pesan apa? Jangan banyak tanya kau. Ya udah, Mas, kalau gue mau pesan nasi uduk juga satu, tapi lauknya lele goreng aja 2 ekor. Lelenya yang garing ya, Mas, sama sambalnya kebanyakan. Minumnya samain aja, teh manis sangat. Pelayan itu mengangguk, lalu kembali ke wajan besar yang minyaknya sudah meletup-letup.
Sementara menunggu pesanan datang, Bauer mengambil bungkus kerupuk kaleng yang ada di atas meja, membukanya, lalu mengunyahnya pelan untuk mengganjal perut yang makin keroncongan. Tak butuh waktu lama bagi pelayan untuk mengantarkan pesanan mereka. Begitu piring-piring diletakkan di atas meja, uap dari nasi uduk dan wangi gurih dari ayam serta lele goreng langsung menusuk hidung. Tanpa banyak bicara lagi, Bauer dan Tigor langsung makan dengan sangat lahap, menghabiskan bagian masing-masing. Sambal terasi yang pedasnya nampol membuat dahi mereka dibanjiri keringat, menambah nikmatnya makan tengah malam itu. Wur, kau makan pedes-pedes begini, aman kau, Wur? Aman bang, tenang aja. Iya, aku ini cuma khawatir nanti kau kumat lagi, Wur. Habis ini gua mau minum susu bang, lagian di rumah obatnya masih ada, aman. Wah, aman lah kalau gitu. Setelah mengelap mulut dan membayar total semuanya, mereka pun memutuskan untuk segera pulang. Jam sudah menunjukkan pukul 1:30 pagi saat motor yang dikendarai Tigor kembali membelah aspal jalanan yang sudah mulai lengang. Namun, saat motor mereka melintasi area yang agak remang dekat persimpangan jalan menuju komplek perumahan, lampu motor Tigor menangkap siluet seseorang. Di pinggir jalan yang sepi itu, tampak seorang wanita berambut panjang sedang berdiri seorang diri. Di sampingnya ada sebuah koper besar beroda. Wanita itu menoleh ke kiri dan ke kanan dengan wajah yang tampak sangat kebingungan dan cemas. Tigor mengurangi kecepatan motornya. Ur, kau tengok perempuan di depan itu. Jam segini kok berdiri sendirian bawa-bawa koper. Macam orang hilang kupikir, Wur. Ya bang, ngeri juga malam-malam begini. Coba samperin bang, kasihan kalau dia butuh bantuan. Kasihan juga nanti kalau ketemu sama begal. Tigor perlahan menepikan motornya tepat di dekat wanita tersebut. Ia menurunkan standar motor, lalu menyapa dengan ramah namun tetap sopan. Selamat malam mbak, maaf mengganggu sebentar. Kami tengok dari tadi mbak berdiri di sini macam orang lagi kebingungan. Ada yang bisa kami bantu mbak? Wanita itu sempat terkejut dan melangkah mundur selangkah menatap Tigor dan Bauer dengan waspada. Namun, melihat wajah ramah Bauer dan pembawaan Tigor yang sopan, ia perlahan mulai merasa tenang. Iya mas, selamat malam juga. Nama saya Cantika. Saya sebenarnya baru aja sampai dari stasiun. Selamat malam Mbak Cantika. Saya Bauer. Kalau ini Bang Tigor, kalau boleh tahu, Mbak malam-malam begini bawa koper lagi nyari atau apa nunggu jemputan? Saya lagi nyari kontrakan atau kos-kosan yang bisa langsung ditempati malam ini mas. Tadi saya sempat janjian sama orang lewat sosmed, tapi pas saya sampai di sini nomornya malah nggak aktif dan saya nggak tahu harus kemana lagi sekarang. Bauer dan Tigor saling berpandangan. Di malam seperti ini, mencari kontrakan yang masih buka tentu saja mustahil di kawasan Jakarta. Namun, ingatan Bauer langsung tertuju pada deretan kamar kosong di kontrakan Haji Sabeni yang letaknya tidak jauh dari tempat mereka berdiri sekarang. Mendengar cerita dari Cantika, Bauer langsung menyenggol lengan Tigor. Jam sudah hampir menunjukkan pukul 2 pagi. Tidak mungkin membiarkan seorang wanita sendirian di pinggir jalan dengan koper besar di kawasan sekaku ini. Bang, kebetulan di tempat Pak Haji kan masih ada satu kamar kosong yang di pojok dekat kamar si Jangkung. Gimana kalau kita bawa ke sana aja? Kasihan bang. Betul kali ketemu itu. Mbak Cantika, kalau Mbak tidak keberatan dan percaya sama kami, kebetulan ini di tempat kami kontrakan masih ada kamar yang kosong punya Haji Sabeni. Letaknya nggak jauh kok dari sini, paling 5 menit sampai. Oh iya, apa nggak apa-apa ya mas? Maksudnya apa bapak pemilik kontrakannya nggak keganggu kalau jam segini dibangunin? Oh tenang aja Mbak, Pak Haji mah orangnya baik, rumahnya juga di depan gerbang kontrakan. Mereka bertiga perlahan bergerak membelah sisa malam menuju kontrakan Haji Sabeni.
Begitu sampai di depan gerbang besi hijau, suasana tampak sepi. Bawor turun dari motor, lalu mengetuk pintu pagar kayu rumah utama Haji Sabeni dengan pelan. Tok tok tok. Pak Haji, Assalamualaikum. Tak lama kemudian, terdengar suara grendel pintu dibuka. Haji Sabeni keluar dengan sarung yang disampirkan di bahu dan peci yang agak miring. Matanya masih setengah terpejam. Astagfirullah. Bawor Tigor, lu berdua baru balik lembur jam segini. Terus untuk siapa yang lu bawa-bawa? Kagak bener banget lu ya berdua. Lah malam-malam bawa anak perawan. Bukan begitu Pak Haji. Tolong le denger dulu. Ini namanya Mbak Cantika. Dia itu baru aja dari stasiun, tapi ditipu orang pas mau cari kos-kosan. Terlantar dia di persimpangan jalan tadi Pak Haji. Ya Pak Haji, kasihan kalau ditinggal di jalan. Makanya saya keinget kamar kosong yang ada di pojok. Kira-kira boleh nggak Mbak Cantika nempatin dulu malam ini? Soal administrasi bisa diurus besok pagi Pak Haji. Haji Sabeni menatap Cantika yang berdiri agak menunduk di belakang Bawor dengan wajah yang lelah. Rasa iba langsung muncul di hati orang tua itu. Oh gitu, ya udah dah. Kasihan juga nih anak orang kelantaran malam-malam begini di Jakarta. Untung lu berdua yang nemuin. Haji Sabeni merogoh kantong bajunya, mengambil sebuah kunci dengan gantungan nomor 07 dari dalam laci dekat pintu teras. Nih kuncinya Neng Cantika. Kamarnya ada di paling pojok kanan ya. Di dalamnya udah ada kasur sama lemari kecil. Airnya juga nyala. Ini malam istirahat aja dulu. Nah besok siang baru dah kita obrolin masalah kontrakannya. Terima kasih banyak ya Pak Haji. Mas Bawor, Mas Tigor, saya nggak tahu deh harus gimana lagi kalau nggak ketemu kalian tadi. Sama-sama Mbak, udah santai aja. Yang penting Mbak kayak aman dulu malam ini. Yuk mari saya antar ke kamarnya. Tigor membantu mengangkat koper Cantika sampai ke depan pintu kamar nomor 07. Setelah memastikan Cantika masuk dan mengunci pintu dari dalam dengan aman, Bawor dan Tigor kembali ke kamarnya dan beristirahat. Matahari pagi sudah meninggi ketika hawa hangat Jakarta mulai menembus sela-sela ventilasi kamar kontrakan. Tigor baru saja selesai mandi dan mengganti bajunya dengan kaos oblong santai. Sementara Bawor masih mendengkur halus di atas kasur lipatnya, memeluk guling rat-rat akibat sisa lelah kerja lembur semalam. Saat Tigor hendak menyeduh kopi hitam, tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di pintu depan mereka. Tok tok tok. Siapa pula sebagai ini? Si Zangkong mau minjem korek pasti nih. Tigor melangkah lebar menuju pintu, lalu menarik slotnya hingga terbuka. Begitu pintu berayun ke belakang, sosok yang berdiri di ambang pintu seketika membuat gerakan tangan Tigor yang hendak mengucek mata langsung berhenti. Cantika berdiri di sana. Rambut panjangnya yang semalam tampak agak kusut karena perjalanan kini sudah rapi dan terurai indah. Ia mengenakan kaos kasual yang bersih, memancarkan aroma sabun mandi yang segar dan juga lembut. Saat pintu terbuka sepenuhnya, Cantika langsung menyungkingkan sebuah senyuman yang sangat manis. Senyum yang membuat jantung Tigor mendadak berdebar kencang. Selamat pagi Mas Tigor. Maaf kalau saya ganggu istirahatnya. Enggak. Selamat pagi Mbak Cantika. Enggak mengganggu kok. Baru bangun juga aku ini. Ada yang bisa kubantu lagi Mbak? Sudah pas itu air di kamarmu. Cantika terkekeh pelan melihat pembawaan Tigor yang mendadak kaku. Sangat kontras dengan badannya yang kekar dan wajahnya yang garang. Dia kemudian menyodorkan sebuah bungkusan plastik transparan berisi beberapa potong jajanan tradisional berbentuk kotak berwarna coklat kemasan. Airnya lancar banget kok. Nyaman sekali kamarnya. Oh iya, ini ada sedikit jipang kacang buat Mas Tigor sama Mas Bawor. Jangan dilihat dari harganya ya Mas. Kemarin pas di jalan menuju stasiun di kampung, saya sempat beli ini buat cemilan. Anggap aja ya ini tanda terima kasih kecil karena semalam sudah menolong saya.
Alamak, Jibang Kacang, repot-repot kali mbak ini. Hah, padahal kami menolong tulus itu, tidak mengharap apa-apa. Terima kasih banyak ini ya mbak. Cantika kembali tersenyum. Lesung pipit tipis di pipinya terlihat sangat jelas di bawah siraman cahaya pagi. Tigor yang menatap senyuman itu langsung terpaku. Ada rasa hangat yang aneh meluncur di dada. Pemuda Batak yang biasanya paling keras kepala dan bermulut tajam saat meledek pawor di parkiran semalam, kini mendadak lumpuh hanya karena satu senyuman wanita. Paten kali senyum perempuan ini, masih ada gula di bibirnya, manis sekali kulihat. Batin Tigor, matanya sama sekali tidak berkedip. Ya udah kalau begitu ya Mas Tigor, saya mau ke depan sebentar, mau cari warung sekalian ngobrol lagi sama Pak Haji soal administrasi kontrakan. Selamat menikmati Jipangnya Mas. Iya Mbak, hati-hati di jalan. Kalau ada apa-apa, panggil aja aku di kamar ini ya. Cantika mengangguk, lalu membalikan badannya, berjalan anggun menuju rumah utama Haji Sabeni. Tigor tetap berdiri di ambang pintu, matanya terus memandangi punggung Cantika yang perlahan menjauh, sambil tangannya mendekap erat bungkusan Jipang Kacang itu ke dadanya seolah itu adalah barang paling berharga di dunia. Bang, lu ngapain berdiri di pintu sih bang? Senyum-senyum sendiri lagi. Kesurupan setan lo ya bang. Tigor langsung berbalik, wajahnya yang garang mendadak memerah karena malu. Namun binar di matanya tidak bisa disembunyikan lagi. Siang harinya, hawa panas Jakarta mulai menyengat kulit. Bauer dan Tigor berjalan kaki menuju warteg langganan mereka yang berada di ujung gang kontrakan. Bauer memesan tongkol balado dan Tigor dengan kikil plus telur dadar. Mereka langsung menyantap makan siang mereka dengan lahap. Namun, ada yang berbeda dengan Tigor siang ini. Pemuda Batak itu makan sambil senyum-senyum sendiri. Sesekali, ia memandangi bungkusan Jipang Kacang dari Cantika yang sengaja ia bawa di dalam kantong celananya. Kau tahu tadi pagi pas dia senyum itu, memang pas sekali lah. Mama bapaknya ngasih nama dia Cantika. Memang betul-betul cantik dia, War. Pas sekali sesuai namanya itu, War. Mulai deh, elah bang, baru juga sehari ketemu, lu udah kayak bujangga gagal gitu bahasanya. Cantik sih cantik bang, tapi makannya biasa aja dong. Itu kuah kiki lu sampai belepotan di dagu lu. Tigor terkekeh, kemudian mengelap dagunya dengan kaos. Kau mana paham urusan hati begini, War. Kulitnya bersih, ramai pula itu. Jipang Kacang dari kampungnya pun manis sekali kurasa, War. Macam ada tanda-tanda alam. Kalau ini jodohku sudah dekat, seperti yang kau bilang di parkiran semalam, War. Bauer meletakkan sendoknya, menatap abangnya itu dengan tatapan menyelidik sekaligus geli. Dia tahu betul watak Tigor yang biasanya meledak-ledak dan berapi-api kalau menginginkan sesuatu. Bang, denger ini, petua dari adik lu yang paling ganteng. Gue lihat, emang lu lagi kesemaran berat. Tapi pesan gue, lu jangan terlalu agresif. Lu baru kenal dia semalam. Jangan langsung lu tancap gaspol. Ntar dia malah ilpil. Dikira lu cowok mupeng lagi. Perempuan, kalau dideketin terlalu buru-buru, malah bisa kabur bang. Jadi maksudmu, aku harus diam aja gitu? Nanti kalau diduluin orang lain gimana, War? Menyesal kali aku, War. Jangan pasif juga kali bang. Maksud gue tuh yang sedang-sedang aja, main cantik. Lu tunjukin perhatian lu sewajarnya aja dulu. Misalkan kalau dia kelihatan kesusahan, lu bantu. Kalau lewat depan kamarnya, siapa yang sopan? Pokoknya bikin dia nyaman dulu pas ada di deket lu. Ntar kalau udah dapat perhatiannya, baru lu maju pelan-pelan. Paham gak bang? Tigor terdiam sejenak, meresapi nasihat Bawor yang tumben-tumbenan terdengar bijak dan masuk akal. Dia mengangguk pelan sambil kembali menyuap nasinya. Batin juga otak kau kalau urusin begini, War. Oke lah,
Aku ikuti cakepmu itu. Jangan terlalu agresif, jangan terlalu pasif. Berarti harus pas di tengah-tengah ya, War ya. Nah, pinter lu bang. Udah, cepetan habisin makannya. Keburu masuk sip siang kita di resto. Ntar kalau lu telat gara-gara ngelamunin Mbak Cantika, bisa diamuk kita sama Pak Hendra. Tigor hanya tertawa lebar. Dadanya terasa ringan. Bayangan senyum manis Cantika tadi pagi benar-benar menjadi penyemangat terbesarnya. Hari berganti hari, dan ritme hidup di Jakarta kembali berjalan di jalurnya. Bawor dan Tigor tetap melakoni rutinitas mereka di restoran bintang laut. Berangkat kerja saat matahari meninggi, sesekali mengambil lembur hingga larut, dan pulang dengan tenaga yang terkuras habis. Namun, bagi Tigor, ada warna baru yang membuat lelahnya bekerja tak lagi terasa hambar, dan warna itu bernama Cantika. Mengikuti nasihat dari Bawor, Tigor mulai menyusun strategi. Ia tidak langsung menyatakan cinta atau bertingkah berlebihan, melainkan menunjukkan perhatian-perhatian kecil yang tulus. Sore itu, saat Tigor baru saja mencuci motornya di teras depan, dia melihat Cantika keluar dari kamarnya sambil menenteng galon air kosong, bersiap untuk berjalan ke depot isi ulang di depan gang. Tigor langsung mematikan keran air. Ia menghampiri Cantika dengan semangat. Mbak Cantika, mau isi air ya? Berat kali itu Mbak. Sini, biar aku aja yang bawakan pakai motor. Mas Tigor, nggak apa-apa. Nanti malah ngerepotin. Lagian Mas Tigor kan baru mau santai. Mana ada repot untuk tetangga sendiri Mbak. Duduk aja Mbaknya di teras. 5 menit aja udah penuh lagi nih galon. Cantika menanggapi kebaikan Tigor dengan sangat baik. Alih-alih merasa risih atau menghindar, dia justru sering membalas perhatian tersebut. Beberapa kali, saat melihat Tigor baru pulang bekerja malam-malam, Cantika sengaja membuatkan kopi atau camilan lain. Hubungan mereka mengalir dengan sangat alami. Setiap kali berpapasan di lorong kontrakan, Cantika selalu menyapa Tigor lebih dulu dengan senyuman manis yang khas, tanpa ada sedikit pun raut penolakan atau rasa risih. Bobo lampu hijau nih kayaknya. Gimana bang? Nasihat dari gue manjur kan? Paten kali memang rumusmu itu, Wur. Dia itu gak menjauh, malah makin drama dia sama aku. Tadi sore pun kami sempat cerita-cerita sebentar di teras. Nyambung kali kurasa. Gitu dong, jual mati dikit tapi tetap perhatian. Tapi ingat ya bang, tetap jaga sopan santun. Mbak Cantika itu kelihatannya perempuan baik-baik. Jangan sampai lu blunder bang. Tenang aja kalau masalah itu, Wur. Minggu demi minggu berlalu, dan rasa suka Tigor pada Cantika perlahan tapi pasti berubah menjadi rasa kagum yang amat mendalam. Pemuda Batak yang biasanya garang dan selalu fokus pada pekerjaan itu kini benar-benar bertekuk lutut. Setiap ada waktu luang, pikiran Tigor tidak pernah lepas dari bagaimana cara membuat Cantika tersenyum. Bisa dibilang, Tigor sudah berada di tahap tergila-gila. Puncaknya terjadi pada suatu malam minggu. Sesuai agenda yang sudah mereka bicarakan sejak awal pekan, Bawor dan Tigor berniat untuk pergi bersama mencari onderdil motor bersama. Bawor sudah rapi dengan jaket jeansnya. Ia duduk di atas motor sambil sesekali membunyikan klakson. Bang Tigor, lama amat dandannya. Keburu kemalaman ini, ntar lapak yang murah pada tutup. Pintu kamar terbuka. Namun Tigor keluar dengan pakaian yang rapi, lengkap dengan minyak rambut yang klimis dan parfum yang baunya menyengat sampai ke teras. Wajahnya tambah kikuk saat menatap Bawor. Ur, kau pergilah sendiri dulu ya. Atau kau ajak aja si Jangkung ke sana. Lah, ngapa jadi gue sendiri bang? Lu mau kemana emangnya? Rapi bener lu, kayak mau kondangan.
Itu Wur, Mbak Cantika minta tolong ditemani ke pasar swalayan di depan. Mau beli keperluan bulanan katanya. Sekalian dia mau beli dispenser kecil untuk di kamarnya. Kasian kali dia kalau harus potong-potong sendirian, Wur. Astaga bang. Jadi lu ngebatalin janji kita demi untuk nemenin Mbak Cantika. Padahal kita udah rencana dari hari Selasa loh. Tigor hanya bisa tersenyum lebar sambil menepuk-nepuk pundak Bawor dengan perasaan bersalah. Maaf kali lah Wur, kali ini aja ya. Nanti pulang aku belikan lah kau martabak telur yang spesial. Cemana? Udah ditunggu sama dia nih di depan gerbang itu. Aku pergi dulu ya Wur, jangan cemberut kau, makin pesek nanti kulihat. Tigor langsung melangkah terburu-buru menuju gerbang depan di mana Cantika sudah menunggu dengan terusan kasual yang anggun. Dari kejauhan Bawor bisa mendengar suara tawarnya Cantika saat menyambut kedatangan Tigor. Bawor mendengus kesal. Ia melempar kunci motornya ke atas kasur lipat setelah kembali ke dalam kamar. Sialan banget sih abang, bener-bener dah kalau orang lagi kosmaran dunia serasa milik berdua, yang lain pada ngekos. Meski ada rasa kesal karena ditinggal begitu saja, Bawor tidak bisa menahan senyum tipis di wajahnya. Sambil menatap langit-langit kamar, rasa kesalnya perlahan menguap tergantikan oleh rasa maklum. Bawor sadar betul Tigor usianya sudah sangat matang. Di saat teman-teman seangkatannya di kampung sudah menimbang anak, Tigor masih merantau dan hidup serabutan bersamanya di Jakarta. Ya udahlah, gue maklumin. Lagian emang udah waktunya si abang nyari pendamping hidup. Kalau emang Mbak Cantika jodohnya, gue sebagai adiknya cuma bisa dukung biar cepat-cepat dia ngurusin. Bawor akhirnya memutuskan untuk tidur lebih awal malam itu. Hari demi hari berlalu. Sore itu giliran Bawor yang menikmati waktu luangnya. Setelah mendapatkan shift libur yang sama dengan Alfi, keduanya memutuskan untuk jalan-jalan santai di sekitar taman kota yang suasananya cukup rindang. Udara Jakarta yang biasanya panas sore ini terasa sedikit lebih bersahabat karena hembusan angin sepoi-sepoi. Mereka berdua berjalan beriringan sembari menikmati es krim kon yang baru saja dibeli dari kedai di pinggir taman. Alfi tampak ceria dengan es krim rasa stroberinya, sementara Bawor sibuk menjilati es krim coklatnya agar tidak meleleh ke tangan. Tumben banget sih muka kamu agak ditekuk gitu dari tadi, Wor. Padahal es krimnya enak begini. Ada masalah ya di resto? Kakak, bukan urusan resto. Ini loh, soal Bang Tigor. Ah, kenapa emang sama Bang Tigor? Kemarin aku lihat dia pas di depan gang kayaknya lagi seneng deh. Jalan aja sambil siul-siul. Nah itu dia Al. Dia itu emang lagi seneng. Tapi gue yang apes. Kemarin malam minggu, kan gue sama dia udah janjian tuh mau nyari onderdil motor. Pas gue udah rapi, dianya malah ngebatalin sepihak. Katanya mau nemenin Mbak Cantika buat beli dispenser kesualayan. Alfi langsung menghentikan langkahnya. Matanya berbinar-binar mendengar cerita Bawor. Dia menelan es krimnya dengan cepat, lalu menatap Bawor dengan wajah penuh semangat. Wah, serius Wor? Jadi Bang Tigor lagi deketin cewek? Mbak Cantika yang cantik itu kan, yang kapan hari kamu ceritain baru datang? Iya, siapa lagi? Elah Al, kok lu malah kelihatan seneng banget sih? Sahabat lu ini ditelantarin loh demi dispenser. Ya ampun Bawor, kamu itu gak boleh egois dong. Harusnya kamu itu seneng dan semangat. Lihat Bang Tigor kayak gitu. Kamu kan tahu sendiri, Bang Tigor itu usianya udah matang banget buat berkeluarga. Masa mau nemenin kamu terus sih? Iya gue paham Al. Makanya gue juga gak bisa marah beneran. Cuma ya gitu, rasanya aneh aja. Biasanya kemana-mana berdua, sekarang dia apa-apa sama Mbak Cantika. Mbak Cantika mulu. Ih, dengerin ya Bawor. Justru ini tugas kamu sebagai adiknya. Kamu itu harus lebih dukung Bang Tigor. Bantuin dia, kasih dia ruang PDKT, kalau perlu jagain kamarnya atau bantuin cari ide biar dia makin deket sama Mbak Cantika.
Kasihan tahu Bang Tigor udah lama jomblo, dia kan juga berhak bahagia. Bawor menatap Alfi yang begitu bersemangat mendukung hubungan Tigor. Mendengar ucapan tulus dari pacar itu, sisa-sisa rasa kesal di hati Bawor seketika runtuh dan menguap begitu saja. Ya deh ya, ntar gue dukung penuh sih abang, biar cepat dapat baru batak impiannya. Mereka berdua tertawa bersama, melanjutkan langkah menyusuri taman yang mulai temaram. Tawa Bawor dan Alfi di taman kota seketika sirna saat ponsel di saku jaket Bawor bergetar hebat. Layarnya menampilkan nama Haji Sabeni. Bawor mengernyit heran, tidak biasanya Pak Haji menelpon dia di jam-jam santai seperti ini. Begitu tombol digeser ditekan, suara panik dan deru nafas terengah-engah. Haji Sabeni langsung menembus speaker. "War, mana luar? Cepet balik ke kontrakan sekarang, gaswat ini." "Iya Pak Haji, saya lagi di taman dekat sini. Ada apa ya Pak Haji?" Si Tigor dia ngamuk di kontrakannya. Lah kamarnya dihancurin, dia kayak kesurupan setan alas. Kagak ada warga yang berani deketin, tenaganya gede banget. Cepetan lu balik ke warah. Sambungan telepon terputus sepihak. Bawor menatap Alfi dengan tatapan cemas luar biasa. "Ada apa War? Bang Tigor kenapa?" "Aduh Bi, Bang Tigor kesurupan Bi. Gue harus balik sekarang. Lu pulang naik ojek online aja ya. Maaf banget ini, gue nggak bisa nganter. Hati-hati di jalan." Tanpa menunggu jawaban Alfi, Bawor berlari secepat kilat menuju motornya. Dia memacu kendaraannya membelah jalanan Jakarta seperti orang kesetanan. Firasatnya memburuk. Tigor adalah pemuda dengan mental dan fisik yang kuat. Sangat tidak masuk akal jika dia bisa mendadak kesurupan seperti warga biasa, kecuali ada serangan gaib tingkat tinggi yang sengaja menembus benteng jiwanya. Begitu motor Bawor mengerem mendadak di depan gerbang kontrakan, suasana di sana sudah ramai oleh kerumunan warga yang ketakutan. Dari arah kamar terdengar suara hantaman keras berulang-ulang yang membuat ngeri siapapun yang mendengar. Permisi semuanya. Pak Haji, Bang Tigor di mana Pak Haji?" "Di dalam War, jangan asal masuk. Dia lagi megangin pecahan kaca tadi." Bawor melompat masuk menembus pintu yang rusak. Pemandangan di dalam kamar seketika membuat darah Bawor berdesir hebat. Kamar itu sudah hancur berantakan, kasur robek, dispenser pecah, dan di pojok ruangan Tigor sedang berdiri dengan nafas menderu seperti kerbau gila. Matanya melotot putih ke atas tanpa pupil, air liurnya menetes deras. Yang membuat Bawor menjerit ngeri adalah kondisi wajah Tigor. Wajah pemuda Batak yang biasanya garang itu kini sudah bersibat darah, penuh luka robek dan memar-parat. Ternyata suara hantaman keras tadi berasal dari kepala dan wajah Tigor yang sengaja dihantamkannya sendiri ke tembok beton berkali-kali tanpa rasa sakit. Bang Tigor, jangan Bang." Bawor melesat maju untuk mengunci tubuh kekar Tigor dari belakang. Namun tenaga Tigor saat itu berkali-kali lipat lebih kuat. Dengan satu sentakan siku, Bawor terpental menghantam dinding. Tigor berbalik, bersiap menerjang Bawor dengan jemari yang mencengkram seperti kuku binatang. Bawor sadar jika ia tidak bertindak cepat, raga fisik Tigor bisa mati karena pendarahan di kepala. Tidak ada pilihan lain. Bawor memusatkan energi ke telapak tangan kanan, merapalkan mantra pelumbuk kilat yang pernah diajarkan oleh Lik Semar, lalu menghindar dari terjangan Tigor. Dengan gerakan gesit, Bawor menyelinap ke belakang tubuh Tigor dan menghantamkan sisi telapak tangannya dengan keras ke titik saraf di tengkuk leher Tigor. Pak! Hantaman itu seketika memutus aliran energi hitam yang mengendalikan tubuh Tigor. Mata putih Tigor berkedip sekali, suaranya tercekat, dan sedetik kemudian tubuh kekarnya ambruk tak sadarkan diri dalam pelukan Bawor. Sambil mendekap sahabat yang pingsan, mata Bawor menatap nanar ke arah ceceran darah di tembok.
Warga yang berkerumun di depan pintu perlahan mundur setelah mendapat isyarat tegas dari Haji Sabeni. Melihat Tigor yang sudah terkulai lemas, Bauer langsung mengunci pintu kamar yang rusak dari dalam, menyisakan dirinya, Pak Haji dan Raga Tigor yang terbaring dengan wajah bersimbah darah. Pak Haji, tolong jaga Raga Kasar Bang Tigor di luar ya. Jangan biarin siapapun masuk atau nyentuh tubuhnya. Ini bukan kesurupan biasa Pak Haji, jiwanya lagi ditarik paksa. Iya War, gua paham dah. Lu hati-hati di sana ya. Bauer langsung mengambil posisi bersila di samping tubuh Tigor. Ia mematikan lampu kamar. Setelah menarik nafas dalam-dalam dan memusatkan fokus, Bauer membaca rapalan Raga Sukma. Dalam sekejap, Sukma Bauer sudah lepas dari raganya. Di sudut ruangan, Sukma Tigor tampak sedang terduduk lemas. Namun yang mengerikan, seluruh tubuh Sukmanya dilingkari oleh lilitan rantai hitam legam berselimut duri-duri gaib yang menusuk kulit ruhnya. Setiap kali Tigor menggerang, rantai itu semakin mengencang menghisap energi hidupnya. Bang Tigor, tetap sadar bang, ini kue Bauer bang. Bauer langsung mengambil posisi berdiri di depan Sukma Tigor. Dia menangkupkan kedua tangannya di depan dada, lalu merapalkan mantra pembersihan tingkat tinggi yang pernah diajarkan Lik Semar untuk melunturkan ilmu hitam pengikat jiwa. Ong wilahing tuwono langkeng, rontok lebur sirna gempita, saking kersaning Gusti. Cahaya putih keperakan mulai memancar dari telapak tangan Bauer, perlahan merayap menyentuh rantai hitam yang melilitti Tigor. Rantai itu mulai berasap dan bergetar hebat, mengeluarkan suara jeritan-jeritan yang memekakan telinga. Namun belum sempat rantai itu putus sepenuhnya, pusaran angin hitam pekat mendadak meledak di tengah kamar tersebut. Dari balik pusaran angin hitam itu muncul sebuah proyeksi seorang lelaki tua bersila. Rambutnya putih panjang acak-acakan, jarinya memegang pipa rokok gaib, dan wajahnya dipenuhi seringai meremehkan yang sangat kejam. Sosok itu adalah Mbah Mojo yang mengirimkan santetnya langsung dari Jawa Timur melalui media penghubung. Nyawa kawanmu ini sudah dibeli dan kau tidak akan bisa membawanya kembali. Tanpa peringatan, Mbah Mojo mengimbaskan tangan kirinya. Dari lengan bajunya yang hitam melesat gumpalan api hijau kehitaman berwujud kepala-kepala tengkorak yang menderu, langsung menerjang ke arah Sukma Bauer dengan kecepatan tinggi. Oh, jadi lu dalangnya tua bangka. Jangan harap lu bisa bawa abang gue. Bauer melompat mundur, menyilangkan kedua tangan di depan dada untuk menahan hantaman energi hitam pertama. Gumpalan api hijau berbentuk tengkorak itu melesat cepat, siap menghanguskan Sukma Bauer. Namun Bauer tidak tinggal diam. Dengan satu hentakan kakinya, dia melompat mundur. Sembari merogoh pinggang, keris cakra buana tercabut dari warangkanya. Cahaya emas seketika membelah gumpalan api hijau milik Mbah Mojo hingga hancur. Melihat pusaka itu, seringai meremehkan di wajah tua Mbah Mojo mendadak lenyap, berganti dengan kilat waspada. Pusaka kuno. Jadi benar ada sosok kuat di belakangmu, bocah. Gak usah banyak bacot lo, dukun cabul. Berani-beraninya lo nyentuh abang gue. Bauer tidak mau membuang waktu. Rantai hitam yang melilit Sukma Tigor harus segera dihancurkan sebelum terlambat. Sembari memegang gagang keris cakra buana dengan tangan kanan, sementara di tangan kirinya muncul bola api dari ajian umbul geni. Lebur lu setan! Bauer menerjang baju. Keris cakra buana diayunkan untuk memotong rantai gaib yang mengikat Tigor hingga putus berkeping-keping. Sementara tangan kirinya yang diselimuti ajian umbul geni dihantamkan langsung ke arah dada Sukma Mbah Mojo.
Benturan dua energi itu menimbulkan ledakan yang dahsyat. Mbah Mojo yang meremehkan kekuatan anak muda di depannya tidak sempat menghindar. Hantaman ajian umbul geni bersarang telak di dadanya. Dia terlempar dan bergetar hebat. Sebelum Mbah Mojo sempat menghilang atau memutus sambungan batinnya, Bawor melesat cepat dan langsung menancapkan ujung keris Cakrabuana tepat 1 senti di depan tenggorokan dukun tua itu. Jangan coba-coba kabur lu. Sekarang lu jawab pertanyaan gue. Gimana caranya lu bisa ngirim guna-guna seakurat ini? Mbah Mojo terbatuk-batuk, semakin meredup di ujung mata keris Cakrabuana yang membara. Merasa nyawanya benar-benar di ujung tanduk, dukun tua itu akhirnya membuka mulut, mengeluarkan tawa parau yang terdengar sangat licik sekaligus pasrah. Untuk menembus jiwa kawanmu yang keras kepala itu, aku butuh umpan hidup. Umpan yang paling dekat dengannya. Maksud lo apa tua bangka? Siapa perantaranya? Cantika, wanita yang kalian tampung sukarela di kontrakan. Dia adalah cucu kandungku, darah dagingku yang sengaja ku kirim. Bagai disambar petiris yang bolong, Sukma Bawor bergetar hebat mendengar pengakuan itu. Ingatannya langsung berputar cepat pada malam di mana mereka menemukan Cantika membawa koper di pinggir jalan. Senyum manisnya, jipang kacang yang diberikan, hingga bagaimana Tigor tergila-gila. Jadi semuanya cuma sandiwara. Koper itu cerita ditipu orang. Semuanya settingan lo. Tentu saja kawanmu itu punya petir gaib alami yang kuat. Karena wataknya yang keras, mustahil menyerang dari jauh tanpa media. Maka dari itu Cantika datang mendekat, mengambil helai rambutnya, pakaian bekas, dan memberikan makanan yang sudah diramu minyak pemikat. Begitu kawanmu mabuk kebayang dan jiwanya lengah karena cinta, disitulah aku masuk membelit sukmanya. Kurang ajar banget lu ya, benar-benar biadab lu sekeluarga. Sekarang kau sudah tahu kuncinya bocah, tapi kau sudah terlambat. Saat ini raga kawanmu sudah sekarat dan cucuku pasti sedang menyelesaikan bagian akhir dari tugasnya di dunia nyata. Mendengar hal itu, Bawor tidak mau membuang waktu lagi untuk meladeni Mbah Mojo. Dengan satu sentakan tangan kirinya, Bawor mengibaskan energi untuk mempasuk Mbah Mojo. Bayangan Mbah Mojo lenyap menjadi asap hitam. Bawor langsung berbalik menghampiri Sukma Tigor yang lilitan rantainya sudah hancur. Dia menyentuh dada Tigor, menyalurkan hawa murni sebelum membawa Sukma Tigor kembali ke dalam raganya. Selesai. Wow, luar biasa, keren banget kisahnya. Aduh, dibolak-balik hati ini ya. Di awal udah seneng nih ketika abang kita, Bang Tigor, akhirnya bisa punya pacar nih namanya Cantika, sesuai dengan namanya cantik. Tapi ternyata, aduh, parah banget ya. Di sini Bawor udah mungkin feeling seorang adik, feeling seorang teman. Harusnya dia langsung senang dong ketika dia ngelihat Bang Tigor dapet cewek yang dia suka, yang dia cintai. Tapi di sini Bawor kayak sempat kesal sih sama Bawor. Maksudnya gini, lu egois banget sih Bawor, giliran lu jalan sama Alvi, Bang Tigor fine-fine aja malah ngedukung, tapi giliran Bang Tigor jalan sama Cantika kok lu kayak kesel gitu ya kan. Awalnya sempat kesel nih sama Bawor yang egois banget. Tapi ternyata sekali lagi ya, kembali itu feeling seorang adik atau feeling seorang sahabat, seperti ada yang gak beres. Dan ternyata benar teman-teman, sosok Cantika ini adalah umpan. Wah, parah banget sih dukunnya. Ini Cantika ini ternyata adalah cucu kandung dari dukun, yang mana dukun ini diserahkan amanat ya, diserahkan perintah oleh si Roland. Kalau teman-teman masih ingat, di awal-awal kisah Bawor dan Tigor ini, Bang Tigor sempat deket sama cewek yang namanya Deborah. Nah, di situ dia punya saingan namanya Roland. Roland ini akhirnya kalah, Deborah juga akhirnya pergi. Nah, Roland ternyata merasa ini belum selesai, apalagi mukanya hancur tuh saat itu akibat pertarungan. Mukanya jadi bopeng-bopeng gitu, dia masih dendam tuh sama Bawor dan Tigor, khususnya kepada Tigor, sehingga dia rela ngeluarin uang 50 juta untuk bisa menyantet Tigor. Ini kurang ajarnya dukunnya.
Kok tega-teganya ya cucunya dijadiin tumbal, ya kan kalau kenapa-napa gimana coba sama Cantika, ya kan? Dan alhamdulillahnya di sini, Bauer segera bergerak cepat, untungnya juga Haji Sabeni langsung tuh nelpon Bauer. Mudah-mudahan belum telat ya teman-teman ya, karena kan di ending juga belum dijelaskan ya apakah selamat atau enggak Bang Tigor, tapi kayaknya sih selamat. Nah, tapi efeknya bagaimana? Karena dia udah sempet jedot-jedotin kepalanya atau mukanya ke tembok sampai berdarah-darah. Jadi nggak sabaran nih. Gimana untuk kisah Bauer dan Tigor selanjutnya next episode? Pokoknya teman-teman jangan sampai ketinggalan ya. Terima kasih buat Nirmala, kisahnya keren pakai banget, bener-bener saya nggak nyangka ya, nggak habis pikir. Dan ini yang saya suka nih dari kisah-kisah Bauer dan Tigor. Ditunggu lagi untuk kisah Bauer dan Tigor untuk minggu depannya. Terima kasih juga atas konsistensinya dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link video ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Mari kita ambil hikmah baiknya saja dan dibuang yang buruk-buruknya. Buat yang punya pendapat lain, buat yang punya komentar lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.